Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel saya, di channel Al Fakir ya, channelnya Ahmad Samsuri. Kali ini kita meneruskan hal syarat-syarat sholat sebelum mengerjakannya, bagian yang ke-6 di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi bidarini amin. Syarat sahnya sholat yang keenam, yaitu menahan diri dari berkata-kata, bicara maksudnya. Jadi orang yang mengeluarkan suatu perkataan dengan tidak ada uzur dan perkataan itu diucapkan dengan huruf yang mengandung pengertian, seperti kata-kata ki, jagalah, dan lafaz shi, beradu dombalah, sholatnya menjadi batal. Jadi sholat itu, syarat sahnya sholat itu salah satunya adalah menahan diri dari berbicara, ya, baik itu dengan ucapan yang mengandung pengertian, ya, misalkan ki kan jagalah, atau shi, ya, beradu domba, itu batal sholatnya. Walaupun cuman dua huruf ki tapi ada maknanya, ya kan, shi itu ada maknanya, itu yang membatalkan sholat. Kalau perkataan itu diucapkan mengandung dua huruf, batal sholatnya. Baik perkataan yang mengandung seperti lafaz kum, berdirilah, maupun tidak mengandung arti seperti lafaz min atau an. Batalnya sholat karena berkata-kata dengan perkataan yang mengandung tiga huruf ke atas itu adalah lebih utama, ya. Ngomong kum aja buat sholatnya batal, ya kan, karena itu mengandung arti, artinya berdiri gitu kan. Atau tidak mengandung arti, katakan min atau an, ya kan, itu batal sholatnya. Hukum batal tersebut tidak dibedakan antara perkataan yang ada kemaslahatannya, ya, kebaikannya maksudnya, manfaatnya untuk sholat, seperti kata-kata kum, berdirilah, ditujukan kepada imam, maupun perkataan yang tidak ada kemaslahatannya sama sekali untuk sholatnya, ya, walaupun itu untuk kemaslahatan sifatnya, ya. Untuk sholat, kata-kata kum itu batal sholatnya, walaupun itu untuk kemaslahatan sholat, ya, batal sholatnya. Andai kata orang yang sholat mengucapkan satu huruf dengan huruf mad di belakangnya, menurut kaul yang sahih, pendapat yang kuat, sholatnya menjadi batal, ya, batal sholat. Nah, ya, karena mad itu termasuk satu huruf, mad itu termasuk satu huruf. Adapun berdeham tanpa khilaf atau perbedaan pendapat karena mad menurut kaul yang rajih, kita lanjutkan. Menurut kaul yang rajih, pendapat yang rajih yang kuat, apabila tampak jelas mengandung dua huruf, batal sholatnya, ya. Mengandung dua huruf aja, ya kan, itu batal sholatnya. An, ya, itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Dan apabila tidak tampak jelas ada dua huruf, tidak batal sholatnya, ya kan. Demikian itu apabila dehamnya tidak secara terpaksa, namun apabila ia terpaksa berdeham tidak mengapa sholatnya, ya kan. Jadi di sini kalau nggak jelas sih nyebut hurufnya nggak batal. Gimana, seperti apa ya, kalau nyebutnya an ketika sholat itu jelas banget itu batal sholatnya. Tapi kalau nggak jelas, seperti apa, gimana ya, yang nggak jelas bacaannya, apa namanya, perkataan gitu, ya. Pokoknya mengandung dua huruf tapi nggak jelas dibacanya, diucapinnya, itu nggak batal sholatnya. Kecuali dengan jelas an, itu batal sholatnya.
ya, atau berdeham tidak secara terpaksa ya, walaupun nggak terpaksa pun tidak batal sholatnya ketika berdeham. Batal gitu, nggak batal. Kalau dia sengaja berdeham sengaja berdeham batal sholat. Tapi kalau nggak sengaja terpaksa gitu kan, terpaksa diberdam tidak mengapa sholatnya. Tapi kalau dia sengaja lagi sholat nih, am batal sholatnya. Tapi kalau nggak terpaksa untuk mengeluarkan suara-suara supaya enak, itu nggak batal sholatnya ya. Terpaksa harus dikeluarkan biar suara kita bisa keluar ketika untuk membaca bacaan sholat gitu maksudnya. Andai kata orang yang sholat mendapat kesulitan dalam mengeluarkan bacaannya yang wajib jika tidak berdeham terlebih dahulu, maka baginya diperbolehkan berdeham. Dia pengen bacaan sholat nih, pengen ngomong, maksudnya ketika pengen mengeluarkan bacaan sholat susah ngomongnya, ngucapinnya susah, daham dulu dikit baru bisa ngeluarin suara untuk bacaan sholat. Itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Orang demikian namanya mendapat uzur ya, dapat uzur namanya. Tapi andai kata orang itu tidak dapat bersuara keras jika tidak berdeham, menurut kaul yang rajih, pendapat yang kuat, orang itu tidak dianggap uzur ya. Udah jelas nih. Andai kata seorang imam berdeham dari mulutnya tampak jelas keluar dua huruf, apakah makmum boleh meneruskan sholatnya mengikuti imam? Ada dua wajah atau dua pendapat. Menurut pendapat yang rajih ya boleh terus mengikuti imam, tetapi yang jelasnya bahwa imam itu diuzurkan. Ini seorang imam nih masih kan berdeham dari mulutnya tampak jelas ya kan, apakah boleh makmum meneruskan sholatnya? Di sini ada dua pendapat ya. Menurut pendapat yang rajih kuat, boleh terusin ikutin imam walaupun imam berdeham gitu kan. Itu imam diuzurkan namanya. Adapun orang yang tertawa atau menangis atau merintih jika jelas mengeluarkan dua huruf, batal sholatnya. Jelas ini. Jika tidak jelas, sholatnya tidak batal, baik tangisnya itu karena masalah duniawi atau tangis karena ingat akhirat ya. Jelas ini dia. Orang tertawa atau menangis atau merintih jika mengeluarkan dua huruf, batal sholatnya ya. Tapi kalau dia nangis karena mikirin urusan dunia, ya Allah hidup gue susah amat ini ya, lagi sholat bingung nih dalam hati, nangis gitu dia. Atau mungkin masalah akhirat dipikirin ya, masalah akhirat kan. Masalah akhirat, ya Allah masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah, dalam hati misalkan gitu lagi sholat nih, masukkanlah dalam ridhoi diri hamba melaksanakan ibadah sholat ya Allah, dalam hati begitu sambil nangis, tidak batal sholatnya. Nggak batal karena nangisnya itu karena masalah urusan dunia atau tangis karena ingat akhirat gitu kan, nggak batal sholatnya. Jika musolli ini orang yang melaksanakan sholat atau orang yang sedang sholat
mengeluarkan suatu perkataan karena uzur, seperti jika mulutnya terlanjur berucap tanpa disengaja, atau terbatuk-batuk atau tertawa dan jelas ia mengeluarkan dua huruf, atau dia mengucapkan sesuatu dalam keadaan lupa, atau dia tidak tahu keharamannya karena baru saja dia masuk Islam, maka apabila hanya sedikit tidak batal sholatnya. Tapi jika banyak, menurut kaul yang as-sahih, batal sholatnya. Jika lagi sedang sholat nih, ya kan, mengeluarkan suatu perkataan, ya, tanpa disengaja, gitu kan, tanpa sengaja ngeluarin huruf, nggak sengaja nih emang, atau lagi terbatuk-batuk lagi sholat gitu kan, batuk-batuk, atau diketawa, kan, atau mengucapkan sesuatu karena lupa, mengucapkan sesuatu dalam keadaan lupa gitu kan, dan tidak tahu keharamannya karena dia baru masuk Islam. Apabila hanya sedikit, ya sedikit aja tuh, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau banyak nih, ya, tertawa batal sholatnya. Tapi kalau sedikit, ya kan, karena ucapan sesuatu yang dia lupa, ya, mengucapkan sesuatu dalam keadaan lupa karena dia tidak tahu keharamannya, maka karena dia baru masuk Islam tidak batal sholatnya. Dia terbatuk-batuk nih, kalau sedikit tidak batal sholatnya. Tapi kalau batuknya berkali-kali kagak berhenti sampai goyang-goyang begini, batal sholatnya gitu. Misalkan batuk gitu sambil goyang-goyang, semua badannya batal sholatnya berkali-kali. Ya iya, kalau batuk kagak berhenti batuk, banyak banget batuk lagi sholat sambil goyang-goyang tuh badan, semua badan bergerak berkali-kali batuk nggak berhenti batal sholatnya. Tapi kalau sedikit nggak batal. Untuk ukuran banyak sedikitnya perkataan yang dikeluarkan dikembalikan kepada adat kebiasaannya. Adat kebiasaan kayak seperti apa tuh, ya kan? Dalam syarah Al-Muhazzab ada penambahan yaitu tentang banyaknya bersin. Imam Nawawi berkata terlalu banyak bersin itu dapat membatalkan puasa. Hasim lagi sholat sekali nggak batal. Tapi kalau bersinnya sering berkali-kali, ya kan, Hasim 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 batal sholatnya. Bersin berkali-kali kagak berhenti rumah tuh bersin, batal sholatnya. Tapi kalau sekali nggak apa-apa, sah. Ini menurut Imam Nawawi, ya. Andai kata orang tidak tahu bahwa daham itu dapat membatalkan sholat, orang yang demikian itu dianggap mendapat uzur karena masih samarnya hukum bagi orang-orang yang awam. Orang yang tidak tahu nih bahwa dam itu dapat membatalkan sholat, orang yang demikian itu mendapat uzur, ya kan, nggak tahu dia nih, ya kan, kalau dam sengaja gitu kan, gitu misalkan dia nggak tahu itu betul bisa membatalkan sholat, ya kan, maka dia dianggap uzur, ya, karena masih samar hukumnya. Ini menurut bagi orang-orang awam, ya, yang nggak tahu tentang ilmu itu, ilmu fikihnya. Baik, kita lanjutkan. Andai kata seseorang dipaksa berbicara, menurut pendapat yang jelas wajahnya batal sholatnya. Ya, orang lagi sholat dipaksa bicara, ya batal sholatnya. Sebab jarang sekali orang dipaksa berbicara saat melakukan sholat. Sama halnya jika orang itu dipaksa melakukan sholat tanpa bersuci atau dipaksa sholat dengan duduk, wajib orang itu mengulangi sholatnya, ya. Lagi sholat dipaksa bicara, batal sholatnya, ya kan? Itu sama juga dengan orang yang dipaksa sholat tanpa berwudu, ya kan,
atau sholat dipaksa duduk nih, suruh duduk dipaksa duduk, ya kan, itu wajib mengulangi sholatnya. Andai kata orang yang sholat melihat orang lain sedang dalam bahaya maut dan dia bermaksud hendak menakutinya, namun tidak mungkin dia berhasil nakuti jika dia tidak berbicara, maka dalam keadaan demikian wajib orang itu berbicara dan sholatnya menjadi batal karenanya menurut pendapat yang sahih. Ya, lagi sholat nih, ya kan, dia melihat orang lain dalam keadaan bahaya nih, bahaya maut, dan dia hendak menakutinya, namun tidak mungkin dia berhasil menakuti itu, ya, menakutinya jika dia bicara, maka dalam keadaan demikian wajib orang itu berbicara dan sholat menjadi batal karenanya. Batal sholat, kan, hendak bermaksud, orang itu hendak bermaksud menakut-nakutin, ya kan, ya, namun tidak mungkin dia berhasil menakuti orang tersebut jika dia tidak bicara, ya kan, maka dalam keadaan demikian wajib orang itu berbicara dan sholatnya menjadi batal karenanya. Batal sholatnya karena dia itu kan ditakutnya nakut-nakutin, kan, menurut pendapat yang sahih. Andai kata musolli, orang yang sedang sholat, berkata karena takutnya pada neraka, batal sholatnya menurut pendapat yang sahih, kan, bagi sholat takut sama neraka, batal sholatnya. Syarat yang ketujuh yaitu menahan diri dari berbuat segala sesuatu yang bukan dari jenis perbuatan sholat seperti ruku, sujud, itu kan, i'tidal, gitu. Perlu diketahui bahwa perbuatan yang ditambahkan di dalam sholat apabila ia sejenis dengan sholat seperti ruku, sujud, atau menambah rakaat di dalam sholat, apabila hal itu dilakukan dengan sengaja, batal sholatnya. Lagi sholat ditambah-tambahin nih, ya kan, ruku, tambahin ruku lagi, sujud, udah 2 kali sujud, tambahin lagi 1 lagi sujud, ya kan, atau rakaatnya isya 4 rakaat, tambahin lagi 1 rakaat jadi 5 rakaat, batal sholatnya apabila itu sengaja dilakukan, gitu kan, baik sedikit maupun banyak, ya. Dan apabila perbuatan itu tidak sejenis dengan perbuatan sholat, menurut para ulama mazhab Syafi'i telah bersepakat bahwa apabila perbuatan itu hanya sedikit tidak membatalkan sholat, dan apabila banyak membatalkan sholat. Yang ketujuh nih, menahan diri dari perbuatan, ya, segala sesuatu apapun, ya, bukan dari jenis perbuatan sholat, ya kan? Tadi ya, jadi orang sholat ditambah-tambahin tuh rukunya, sujudnya ditambahin lagi, atau rakaat ditambahin lagi, kalau sengaja dia batal sholatnya. Tapi ketika lagi sholat dia lupa, sholat isya 4 rakaat dilaksanakan 5 rakaat, dia lupa, dia nggak sengaja, nggak batal sholatnya, kan, lupa sengaja. Tapi kalau sengaja tambah-tambahin rakaatnya atau sujudnya atau mungkin rukuknya, batal sholatnya. Dalam membatasi banyak sedikit perbuatan itu ada beberapa wajah atau qaul yang sahih berpendapat bahwa ukuran banyak sedikitnya dikembalikan menurut adat kebiasaan. Jadi apa yang dianggap sedikit oleh masyarakat umum itu tidak membahayakan, seperti menjawab salam dengan isyarat, melepas sendal dan lain sebagainya. Kemudian para ulama berkata sama juga seperti perbuatan seumpama 1 langkah, 1 pukulan tanpa khilaf atau perbedaan pendapat,
3 kali pukulan atau langkahan dianggap banyak tanpa perbedaan pendapat, dan 2 pukulan atau langkahan dianggap sedikit menurut qaul yang sahih, ya. Jadi sini jadi yang menjawab salam dengan isyarat, melepas dan lain sebagainya, itu kan. Itu sama juga perbuatan seumpama satu langkah atau satu pukulan, ya kan. Satu langkah atau satu pukulan tanpa khilaf itu tidak membatalkan. Itu sama juga tidak dianggap sedikit, ya, perbuatan sedikit. 3 kali pukulan atau langkahan itu dianggap banyak, perbuatannya. 2 kali pukulan dianggap sedikit, ya, menurut pendapat yang sahih. Baik, kita lanjutkan. Para ulama bersepakat bahwa perbuatan banyak yang dapat membatalkan sholat itu apabila dilakukan secara berurutan. Namun apabila dilakukan secara terpisah, misalnya melangkah sekali kemudian berhenti lalu melangkah lagi, begitulah seterusnya, maka hal itu tidak membahayakan tanpa khilaf atau perbedaan pendapat. Demikian keterangan Imam Nawawi di dalam kitab Aurudhah. Dalilnya yaitu hadisnya sahabat Ummamah radhiyallahu anha. Jadi ulama ini sepakat, ya kan. Perbuatan yang banyak yang dapat membatalkan sholat itu apabila dilakukan secara berturut-turut atau berurutan. Misalkan lagi sholat nih, depan kita ada makmum yang batal sholatnya, maka kita harus ngisi di depan. Jalan kaki biasa aja, 3 kali langkah, tok 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 tok, 3 kali tok 2 3, batal sholatnya. Nah, berturut-turut ya, gitu kan, batal. Karena 3 kali berturut-turut bergerak sholat itu jadi batal, ya kan. Kecuali lagi sholat depan kita nih makmum ada yang batal sholatnya, kita melangkah selangkah, berarti dulu sebentar, ya kan, terpisah jaraknya, waktunya itu. Melangkah lagi, berarti melangkah lagi, baru itu nggak batal. Tapi kalau sudah berturut-turut tuh 2 3 1 2 3 maju ke depan, batal sholatnya. 3 kali berturut-turut, ya, 3 kali berturut-turut bergerak, ya batal sholatnya tanpa khilaf atau perbedaan pendapat. Jadi andai kata seorang musolli, seorang sedang sholat, bimbang apakah gerakan yang baru saja ia lakukan itu sudah melewati batas banyak atau belum, Imam Haramain berkata, qaul yang azhar, pendapat yang jelas, wajahnya berpendapat bahwa hal itu tidak membawa pengaruh apa-apa, sebab yang menjadi asal ialah tidak adanya banyaknya dan tidak adanya batal sholat. Adapun patokan dalam hal perbuatan yang terpisah, yaitu asalkan perbuatan yang kedua sudah dianggap putus dari yang pertama. Ini udah jelas, ya. Jadi menurut Imam Nawawi bahwa tidak mempengaruhi apa-apa, ya. Jadi tidak adanya banyak dan tidak adanya batal sholat, ya, apabila perbuatan itu terpisah, ya, terpisah. Perbuatan yang satu terputus dari perbuatan yang kedua, ya. Jadi langkah nih, 1 berarti sebentar, 2 berarti sebentar, 3 maju ke depan, artiin makmum yang batal, tidak apa-apa. Tapi kalau 3 kali langkah, 1 2 3 maju ke depan, batal. Karena berurutan maksudnya gerakannya. Ketahuilah bahwa sekali gerakan yang tidak membatalkan sholat itu harus berupa gerakan yang tidak terlalu saru, ya. Apabila sekali gerakan itu kelihatan tidak senonoh, seperti gerakan sekali meloncat, maka gerakan seperti itu dapat membatalkan sholat tanpa khilaf atau perbedaan pendapat. Demikian kata Imam Nawawi di dalam kitab Aurudhah. Sebab perbuatan demikian dapat menafikan atau meniadakan sholat. Lagi sholat nih, lompat,
di samping kira nih, di samping kita nih ada imam, misal ada makmum misalnya batal nih sholat nih samping kita, kan jadi kosong nih samping kita, ya kan? Atau tadinya ada imam, ada makmum, kalau batal kosong samping kanan kita nih, kita lompat nih sebelah kanan, kita lompat aja sholat lagi, sholat surut, batal sholatnya. Begitu. Ini menurut Imam Nawawi di dalam kitab Aurubah. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa bergerak yang ringan-ringan seperti menggerakkan jari waktu menggaruk kepala, hal itu tidak membahayakan menurut pendapat yang sahih, walaupun banyak dan berulang kali, sebab gerakan ringan seperti itu tidak merusak bentuk mengagungkan sholat dan tidak pula merusak kekhusyuan. Jadi lagi sholat nih, pipi kita nih gatal nih kan, sholat pipi kita gatal, kita garuk aja nih pakai jari kita, jari aja yang bergerak nih, jangan tangan-tangannya, jarinya. Mau berapa kali ki sholatnya nggak batal, ya nggak batal. Ini ringan, namanya ini ringan nih, ya kan? Ini ringan, gerakan yang ringan-ringan. Atau lagi di sini nih sholat batal, garuk nih gatal, jari-jarinya yang bergerak. Mau berapa kali ki jari kita mau bergerak ketika sholat nggak batal, ini kan ringan-ringan sebetulnya. Dan tidak merusak kekhusyuan kita ketika sholat. Apabila musolli, orang yang sedang sholat, menggerakkan tapak tangannya waktu menggaruk badannya 3 kali, batal sholatnya. Begini nih, palanya gatal begini nih, atau jidatnya gatal, batal sholatnya. Bukannya jari-jarinya yang bergerak aja, semuanya tangan-tangan yang bergerak, batal sholatnya. Di dalam kitab Al-Kafi disebutkan, kecuali jika musolli yang seorang yang sedang sholat, seorang yang mempunyai penyakit gatal yang mana dia tidak mampu meninggalkan menggaruk-garuk badannya karena terlalu gatalnya, jika demikian maka orang itu dapat diberi kelonggaran. Ini dalam kitab Al-Kafi dia, orang yang sedang sholat punya penyakit gatal, dia gak tahan nih kalau digaruk badannya, ya, karena terlalu gatal banget, garuk tuh, misalnya di kaki nih, tangannya ikut bergerak, ya tangan ikut bergerak, itu mendapat kelonggaran menurut kitab Al-Kafi sini. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa perbuatan banyak yang dapat membatalkan sholat itu apabila dikerjakan dengan sengaja. Demikian juga kalau dikerjakan karena lupa menurut mazhab yang kuat, sebab hal itu boleh merusak keteraturan atau ketertiban sholat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi syarat sahnya sholat yang ke-8, yaitu menahan diri dari makan. Jadi apabila musolli, orang yang sedang sholat, makan sesuatu, batal sholatnya. lagi sholat makan nih, batal sholatnya ya, walaupun hanya sedikit, sebab makan itu boleh menghilangkan khusyuk. Di dalam satu wajah menyatakan makan sedikit tidak membatalkan sholat, tapi wajah ini salah. Jadi lagi sholat makan, ada nyelip dikit gigi di sini nih, ada nasi di mulut gitu, ditelan, batal sholatnya walaupun sedikit. Makan nasinya nih nyelip dikit di sini habis makan, ditelan tuh nasinya di sini, batal sholatnya walaupun sedikit. Digerus sedikit nih pakai gigi, itu nasinya ya kan, kurang 1-2 mata lah, ditelan, batal sholatnya walaupun sedikit. Andai kata di sela-sela giginya ada sesuatu yang dapat dimakan, kemudian musolli menelan sesuatu, ada dahak atau kahak yang turun dari kepala, lalu musolli menelannya dengan sengaja, batal sholatnya. Tadi udah saya jelaskan. Dahak dahak keluar, lagi batuk nih, ternyata dahaknya keluar di mulut, kita telan lagi dahak itu, batal sholatnya. Itu sama juga orang lagi puasa, dahaknya keluar di mulut, ditelan lagi dahaknya, batal sholatnya, batal puasanya. Begitu. Jika dia menelannya secara terpaksa, karena terpaksa, seperti ada ludah yang mengalir ke dalam tenggorokan,
dengan membuang sesuatu yang ada di sela giginya itu, atau ada dahak yang turun dari kepala tanpa dapat dikendalikan lalu masuk ke dalam tenggorokan, maka tidak batal sholatnya, sebab orang itu termasuk orang yang ma'zur, dikira uzur. Nah ini karena terpaksa itu kan, ada ludah mengalir ke dalam tenggorokan, di sela-sela ada giginya, maksudnya di sela giginya itu ada dahak atau turun dari kepala itu tanpa dapat dikendalikan lagi, ya kan, masuk ke tenggorokan, tidak batal sholatnya karena itu termasuk orang yang uzur, ya kan. Apabila musolli makan sesuatu karena lupa atau tidak tahu keharamannya, maka jika yang dimakan itu hanya sedikit, sholatnya tidak batal. Dan jika banyak, menurut pendapat yang sahih, batal sholatnya. Kalau dimakan sesuatu karena lupa, ya kan, pergi sholat atau tidak tahu keharamannya, jika dimakannya sedikit, sholatnya tidak batal. Lupa nih, ya kan, dilupa dan tidak tahu keharamannya, ya kan, makan sesuatu, ya kan, telan itu kalau nasi dikit dan nyempil nih 2 biji 3 biji, ya kan, dia lupa, ya kan, karena lupa atau mungkin tidak tahu keharamannya, ingat dia lupa nih, ketelan nasi, gue lupa, nggak sengaja, lupa, bener-bener nggak sengaja, lupa, bener, ketelan nasi itu nggak sengaja, itu benar, tidak batal sholatnya, atau dia belum tahu keharamannya, gitu kan. Tapi kalau dia di sini nasi banyak di mulut, nasi banyak banget di mulut, ada berapa biji, ada berapa mata itu nasi di mulut, ya kan, ada 15 mata mungkin, ditelan nasinya, dipapak ditelan, dibatal sholatnya. Kalau sedikit nggak batal karena lupa tadi kan, ya karena lupa tadi, ketelan nggak sengaja, kelupaan, nasi cuma 2 mata, ketelan, nggak batal sholatnya karena kelupaan, gitu ya. Tapi kalau banyak ditelan, batal sholatnya. Ketahuilah bahwa satu kunyahan itu sudah merupakan satu kali perbuatan yang apabila banyak dapat membatalkan sholat, walaupun yang dikunyah itu tidak ada yang masuk dalam perut. Andai kata di dalam mulutnya ada seikat benang lalu hancur dan sebagian turun ke perut, batal sholatnya, ya. Di dalam mulutnya ada benang nih, hancur nih benang itu di dalam mulut, turun ke perut, batal sholatnya. Benang hancur di mulut nih, ketelan, batal sholatnya. Walaupun tidak ada gerakan-gerakan yang keluar dari orang itu, sebab ada sesuatu yang dapat membatalkan puasa yang masuk ke dalam perutnya. Karena untuk menjaga masuknya sesuatu yang membatalkan puasa ke dalam perut, maka kemudian dibuatlah istilah bahwa menahan diri, mufatir, ya, perkara yang membatalkan puasa menjadi syarat sahnya sholat. Hal itu dimaksudkan agar orang yang sholat selalu memusatkan perhatiannya dengan meninggalkan hal-hal yang menjadi kebiasaannya. Jadi menurut syarat ini, sholat menjadi batal dengan adanya sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi andai kata orang yang sholat itu menggerok telinganya dan memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga itu, batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah Pak Ikhwafillah, bab tentang syarat sholat sebelum mengerjakannya, bagian yang ke-6 ya. Insyaallah nanti ada ke-7 kali ini ya, bagian ke-7 terakhir kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat al-fakir dan para ikhwafillah semuanya. Apabila ada kalimat-kalimat saya kurang berkenan, mohon kiranya para asatidz untuk meluruskannya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.